Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Ulansari Ramadhani dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan dan pengaruh kerajaan Islam di masa kini. Perkembangan dan pengaruh kerajaan Islam pada masa kini. Walaupun masa jaya kerajaan Islam di Nusantara tidak berlangsung lama, namun tetap memberikan pengaruh besar yang masih bisa kita rasakan saat ini. Bahkan sekarang Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Selain berpengaruh pada kepercayaan masyarakat Nusantara masa itu, kehadiran Islam tentunya juga memengaruhi aspek lainnya. Aspek-aspek yang memengaruhi Islam pada masa kini. Yang pertama ada ekonomi. Teman-teman tentu masih ingat kalau kerajaan Islam bertumpu pada perdagangan kan? Ternyata perdagangan antar pulau dan antar negara itu memiliki peran yang penting seperti menghubungkan penduduk antar pulau maupun terjadi penyebaran budaya antar daerah. Selain kedua hal di atas, pelabuhan yang dulu menjadi tempat berdagang masih ada yang digunakan loh. Lokasi tersebut masih digunakan karena merupakan lokasi strategis untuk berdagang. Pulau Batam, Riau, serta Bangka dan Belitung menjadi beberapa tempat yang memiliki lokasi strategis di Selat Malaka. Yang kedua ada bahasa. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang tumbuh berkembang sejalan dengan penyebaran Islam, serta pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan antar suku bangsa sehingga disebut lingua franca. Bangsa Melayu tersebar ke mayoritas wilayah Nusantara seiring dengan pesatnya perdagangan pada abad ke-15. Aktivitas bangsa Melayu yang menggunakan bahasa Melayu sehari-hari semakin menyebarkan bahasa dan budaya Melayu ke berbagai wilayah Nusantara. Yang ketiga ada jaringan keilmuan di Nusantara. Ketika di masa jayanya, Samudra Pasai pernah menjadi pusat studi Islam di Nusantara dan menyiarkan Islam di wilayah Malaka. Sistem pendidikan Islam ini diadaptasi oleh sekolah-sekolah saat ini seperti pesantren ataupun madrasah. Yang keempat ada akulturasi budaya Islam dengan Nusantara. Ketika pertama kali masuk, Islam tidak bisa diterima begitu saja oleh masyarakat Nusantara karena mereka saat itu masih beragama Hindu-Buddha atau masih menganut animisme, dinanisme, dan lain-lain. Agar dapat diterima, Islam perlu berbaur dengan budaya asli Nusantara. Akulturasi budaya Islam di Nusantara bisa dilihat dari yang pertama, masjid dan menara. Pada beberapa masjid peninggalan kerajaan Islam, kamu dapat melihat perpaduan unsur budaya Islam dengan pra-Islam. Masjid Agung Demak misalnya, atapnya berbentuk seperti meru nama gunung yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Kemudian di bagian puncak menara masjidnya ada mustaka. Perpaduan pra-Islam juga ada pada menara seperti Masjid Kudus. Menara Masjid Kudus mirip Candi Jawa Timur. Yang kedua adalah makam. Makam-makam biasanya terdapat dekat dengan Masjid Agung, seperti makam Sultan-Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak, kompleks makam di Samudra Pasai, makam Sultan-Sultan Aceh di Kadang XII, makam Sultan-Sultan Goa di Taman Late. Nah, yang ketiga ada seni ukir. Pada masa Islam, mulai berkembang seni-seni kaligrafi disebabkan karena seni ukir patung kurang berkembang karena adanya ajaran yang tidak boleh menggambarkan manusia atau hewan. Sampai saat ini, kamu masih bisa menemukan seni kaligrafi di banyak tempat. Nah, yang keempat ada aksara dan sastra. Huruf Arab Melayu mulai dikenal pada masa kerajaan Islam Nusantara dan digunakan dalam surat, kaligrafi, dan karya sastra. Pengaruh Persia, banyak pedagang datang dari sana. Cukup kuat pada bidang sastra seperti cerita tentang Amir Hamzah, Bayan Budiman, dan cerita 1001 Malam. Ada 4 macam seni sastra masa Islam yaitu yang pertama hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa berisi cerita peraturan dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis maupun biografis. Contohnya hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Iskandar Zulkarnain. Yang kedua babat. Babat adalah karya sastra kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang bersifat tentang sejarah dengan balutan mitos. Contohnya Babat Tanah Jawi dan Babat Cirebon. Yang ketiga suluk. Suluk yaitu kitab-kitab tentang tasawuf, contohnya Suluk Sukarsa dan Suluk Wujil. Yang keempat adalah syair.
Syair adalah sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris dalam setiap baitnya. Contohnya, syair pada Nisan Makam Putri Pasai di Minye 7. Akulturasi budaya Islam yang kelima ada kalender. Squad pernah dengar perayaan Satu Suro di Yogyakarta? Itu adalah salah satu pengaruh Islam yang masih bisa kamu ikuti sekarang. Akulturasi budaya pada perayaan tersebut berawal dari penyampuran kalender Saka dengan kalender Islam yang akhirnya melahirkan kalender Jawa. Dalam kalender Saka ada nama hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sedangkan dalam kalender Islam ada nama bulan Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Selain itu, nama-nama harinya adalah Ahad, Isnin, Sulasa, Arba'ah, Khamis, Jumaah, dan Sabtu. Perpaduan keduanya melahirkan kalender Jawa yang memiliki nama bulan Suro, Safar, Mulud, Rajab, Ruah, Pasa, dan Sawal. Selain itu, nama-nama harinya menjadi seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Mungkin sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.